Assalamualaikum, perkenalkan saya Putri Fitriasari dengan NIM 026. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus. Baik, yang pertama yaitu tahap prainteraksi dengan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam pemasangan infus. Baik, jadi di sini ada sarung tangan bersih, kemudian ada selang infus, kemudian di sini ada torniket, ada cairan infus, alkohol swab, aboket, tegaderm, plester serta gunting plester, ada bengkok, ini underpad dan juga buku catatan tindakan, kemudian ada safety box. Kemudian tahap persiapan lingkungan di sini pastikan privasi pasien terjaga dengan aman, lingkungannya terang dan juga nyaman. Kemudian untuk persiapan petugas di sini petugas memakai APD atau skoret. Kemudian pastikan kukunya juga terpotong dengan rapi, kukunya bersih, tidak memakai aksesoris, gelang, jam atau cincin. Kemudian juga memakai masker. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Bidan Putri yang bertugas pada hari ini. Apa benar dengan Ibu Yasina yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1970? Iya benar. Oke, baik Ibu, di sini saya ditugaskan untuk melakukan pemasangan infus pada Bu Yasina karena beberapa hari ini Ibu mengalami badan terasa lemas ya Bu. Jadi untuk tujuan pemasangan infus ini agar membantu ibu untuk mencukupi nutrisi dan juga agar tidak dehidrasi. Untuk pemasangannya memakan waktu 10-15 menit dan mungkin nanti agak sedikit nyeri ya Bu, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk Bu Yasina bisa merasa nyaman. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemasangan infus? Bersedia. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon tunggu sebentar, saya mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Iya. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu dengan 7 langkah. Selanjutnya memakai sarung tangan bersih. Setelah itu, pasangkan cairan infus pada standar infus. Kemudian sambungkan selang infus pada cairan infus. Lalu buka aliran cairan infus dan buang pada bengkok. Pastikan tidak ada udara dalam selang. Jika sudah, matikan kembali. Ya, gunting plester sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, pasangkan underpad pada bagian bawah tangan pasien yang akan dilakukan pemasangan infus. Kemudian pasangkan torniket pada pasien. Permisi. Setelah itu lakukan antisepsis pada bagian yang akan dilakukan pemasangan infus. Antisepsis dengan gerakan memutar. Setelah itu buka aboket.
Dan mulai untuk melakukan penusukan dengan jarum membentuk sudut di atas 15 derajat. Lihat sampai keluar darah, kemudian lepas tourniquet, lepas genggaman tangan, lalu tarik mandarin sedikit dan dibantu dengan mendorong jarum lebih dalam. Setelah itu, tekan bagian ujung jarum pada vena, lalu tarik mandarin dengan cepat, taruh dalam bengkok, kemudian sambungkan selang infus pada avocat. Setelah itu lakukan pasangkan tegagram. Kemudian lakukan fiksasi pada selang infus pada jari tangan pasien. Nah, jika sudah difiksasi, setelah itu buka aliran infus dan atur kecepatan aliran sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Jika sudah, kemudian rapikan pasien. Kemudian rapikan alat-alat yang sudah dipakai tadi. Lalu lepas sarung tangan dan cuci tangan dengan 7 langkah. Untuk selanjutnya yaitu melakukan terminasi pada pasien. Baik Ibu, setelah dilakukan pemasangan infus, apa yang dirasakan? Apakah ada keluhan? Baik, jika tidak ada keluhan, saya pamit. Nanti jika ada masalah, Ibu atau pihak keluarga bisa memanggil petugas yang berjaga di depan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit. Assalamualaikum. Setelah itu, langkah yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi dengan menuliskan nama pasien, tindakan yang dilakukan, hari, tanggal, jam melakukan tindakan, dan juga tanda tangan petugas.